Wisdomers yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap semua para Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk pada tayangan yang baru pada Wednesday Bible Wisdom. Tapi sebelum kita melihat full tayangannya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang-Mu Tuhan. Taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti isi hati-Mu yang disampaikan dalam pengajaran, dalam Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Pak Bro. Shalom Pak Bro, apa kabar? Baik Pak Bro, ketemu kembali di Wednesday Bible Wisdom ya Pak Bro ya. Sehat semua, amin. Nah, saya punya slide buat Pak Bro. Sebentar Pak Bro. Deng. Wah, ini diamnya presiden kita akhirnya tidak menuntut, tapi rame di jagat medsos ya. Berita nasional sibuk dengan urusan ini ya Pak Bro ya. Puji Tuhan sih Pak Jokowi orangnya cool lah, keren banget gitu ya. Dia nggak terlalu meresponi ini. Tapi yang saya mau bahas Pak Bro kali ini, kalau Pak Bro bisa melihat di balik tulisan 404 not found, saya taruh gambar buat Pak Bro. Karena ada hubungannya dengan hal tersebut Pak Bro. Jadi belum terlalu kelihatan ini, pokoknya 404 loh. Pak Bro, kalau biasa kita buka HP ya, atau komputer, tiba-tiba nggak kebuka tuh Pak Bro. Ya. Kan tulisannya selalu adalah 404 file not found kan ya? Iya. Itu saya juga bertanya, ini apa toh? Kenapa harus 404? Saya tuh lagi nyari apakah ini kaitannya sama yang musik itu loh, yang 440, itu 432. Saya lagi mikir apa ya? Nah sampai kemudian jagat dunia maya rame nih Pak Bro. Iya. Nah sebenarnya topik ini Pak Bro pernah bahas, tapi hintnya 404 ini relate dengan pembahasan Pak Bro waktu itu. Dan juga saya menampilkan ini ada beberapa slide yang saya ambil dari bahan sharingnya Pak Bro, seminar waktu dulu itu. Nah, wah lama, udah kapan itu ya? Iya, lama sekali Pak Bro. Kita pernah bahas ini? Oh belum pernah ya? Kalau belum pernah sama sekali Pak. Ya? Belum. Nah katanya 404 adalah nomor ruangan di CERN Pak Bro. Iya, jadi pemerintah itu kan, CERN itu kan adalah kumpulan para ahli-ahli teknologi nuklir dunia, ahli matematika di sana dunia, Eropa lah ya. Itu berkumpul untuk membuat sebuah program, dan itu dikenal sebagai high-tech lah, luar biasa high-tech-nya. Nah, termasuk yang namanya Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, itu kalau bertanya sesuatu, meminta data terkait dengan angkasa luar, terkait dengan, kan kita kan, Pak Bro kan tahu di Alkitab ditulis Pak Bro. Iya. Menjelang nanti waktu Tuhan mau datang, atau Tuhan segera datang, itu akan ada yang namanya orang menjadi takut dan bingung, mereka meninggal karena ketakutan Pak Bro, masih ingat nggak? Dan ada deru gelombang laut gitu ya. Bencana itu tuh sebenarnya dibagi dua Pak Bro. Ada bencana yang dari bumi sama bencana ke bumi. Nah karena ini kaitan sama pertahanan, tentu saja nggak cuma masalah perang, masalah satelit, masalah yang di ruang angkasa, itu CERN ini ada bagiannya Pak Bro. Jadi file-file besar dunia itu ternyata di gedung inilah yang namanya CERN ini semuanya dikumpulkan. Nah kalau mereka sampai ditanya oleh pemerintah yang resmi atau institusi resmi seperti NATO, Pentagon, kemudian CIA gitu ya, dan mereka tidak menemukan datanya, itu mereka akan menuliskan room 404.2 mengatakan file not found. Jadi kan mereka pakai email Pak Bro. Iya. Jadi resmi jawabannya kalau nggak ditemukan tuh mereka bilangnya adalah room 404.2 mengatakan file nggak ditemukan gitu. Entah kenapa ini menjadi beredar luar biasa sampai ke muka bumi. Mungkin karena kalau pakai email, pakai yang namanya adalah jalur internet,
yang mana kita terkait dengan yang namanya WWW, ya wajar aja kalau yang namanya tindakan-tindakan di CERN ini mendunia. Karena kalau Pak Bro ingat, ada kaitan yang benang merah yang sangat tipis antara yang namanya WWW dan 404 CERN gitu. Tapi itu tadi saya tertarik bukan gambar 404-nya Pak Bro. Itu di belakangnya itu masih digelapin tuh apa itu ya? Diambil dari seminar saya. Perasaan seminar saya 404 nggak bahas Pak Bro. Tapi mungkin yang di belakangnya saya pernah bahas. Iya, di belakangnya memang itu gambarnya CERN Pak. Tapi itu foto paling terbaru memang di seminarnya Pak Bro tidak membahas 404. Nah tapi kan hari-hari ini 404 kan ring a bell banget, semuanya orang kayaknya tahu gitu, apalagi berhubungan dengan presiden negara kita ya Pak Bro ya, yang diangkat isunya. Kalau 404 file not found itu sekarang artinya adalah bahwa pencarian gagal dilakukan, tidak ada filenya. Ya, tapi betul. Kalau dulu itu adalah jawaban resmi dari ruangan 404 yang ada di CERN terhadap permintaan institusi resmi negara yang ada di Amerika atau di Eropa. Iya. Gitu kira-kira. Nah, Pak Bro, tadi kan Pak Bro udah nyebut tuh tentang www. Nah, itu saya lupa Pak Bro, namanya siapa, tapi yang saya tahu adalah bahwa dia itu orang CERN. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekarang pakai yang namanya apa? www titik apa gitu ya. Ya. Itu penemu itu yang bisa bikin jaringan web itu ya orang-orang jebolan CERN itu. Karena mereka itu orang jawara-jawara teknologi dunia Pak Bro. Yang orang bilang itu dewa-dewa teknologi yang tanda kutip sebetulnya mereka tanpa sadar itu sedang melawan apa yang Alkitab tulis. Menarik sekali Pak Bro ya. Kristen itu mereka. Mantap Pak Bro. Kristen kok. Tapi saya tuh harus berikan ketegasan bahwa orang Kristen itu banyak Pak Bro, orang percaya itu banyak, tapi nggak banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan seperti kata kitab suci Pak Bro. Kitab Yohanes kan bilang begitu ya, kitab Yohanes ya. Iya. Kau harus percaya kepadaku seperti kata kitab suci. Percaya kepada Tuhan tuh banyak yang percaya, tapi seperti kata kitab suci lah itu yang nggak banyak. Nah ini Pak Bro, tadi Pak Bro udah bahas nih, saya kasih gambar ya. Oh ini ya, ini sejarahnya. Ini digedekan saja Pak Bro, nanti teman-teman bisa langsung ambil dari sini. Iya, ini bisa dibaca. Itu, saya bisa kelihatan nih Pak Bro. Oh, Tim Berners Pak. Ya? Iya. TBL ya, Tim Berners-Lee ya. Iya. Ya, ini kan tahun-tahun komputer mulai merajai di kota-kota besar toh. Betul sekali Pak Bro. Pak Bro pertama kali bikin email pakai apa? Google, Yahoo, Pak Bro. Hotmail? Yahoo. Hotmail. Saya Hotmail. Hotmail ya, pertama ya. Iya. Saya pertama Yahoo. Itu kan depannya pakai www semua kan? Iya, betul. Itu tahun segini. Enggak ya? Kita tahun 2000-an Pak Bro. Iya. Jadi tahun ini belum banyak nih. Saya tahun 2000-an bikinnya. Jadi kalau dari plakat ini Pak Bro, Tim Berners-Lee ini dulu kan orang CERN Pak Bro. Benar ya, orang CERN ya? Ya, dia sebenarnya sudah menginisiate untuk munculnya www. Udah www nih. Ini keren sekali, dan tapi akhirnya tahun 94 Tim Berners-Lee keluar dari situ. Dari CERN. Jadi ya dari CERN keluar dan dia memfokuskan diri pada www Pak Bro. Dan tahun 95 Tim Berners sama si Robert Kallio itu receive ACM software system untuk www Pak Bro. Dan 2004 mereka mendapatkan lagi untuk sebagai the first Millennium Technology Prize. Jadi artinya around 2000-an ini memang menjadi hal. Tapi yang menarik adalah dari topik pembahasan kita hari ini adalah karena CERN-nya Pak Bro. Bagaimana ini bisa muncul dari CERN gitu. Artinya kan menjadi satu poros ya Pak Bro ya, menjadi satu titik di mana semua orang kalau mau mencari apa-apa tuh dari sana gitu Pak Bro. Bermula dari situ gitu, dari CERN Pak Bro. Oh, ini kalau dari sini Pak Bro cerita, bukan dari CERN Pak Bro, dari kitab Wahyu. Oh. Ada semua loh Pak Bro. Iya. CERN itu adalah sebuah lembaga yang Alkitab itu tulis. Seru ya? Pak Bro, ya.
Saya jadi ingat Pak Bro waktu cerita Neberu, Pak Bro. Nah, Nibiru, ini ada linknya nih, ada linknya Neberu nih. Planet X. Iya, Planet X, Pak Bro. Wah, ini Maksud seru saya lagi nih, begini. Pak Bro. Nah, enggak tahu, saya kepikiran ini. Nah, Pak Bro, tolong benarkan apakah ada koneksinya atau tidak. Waktu Neberu itu dengan satu lintasan yang berbeda sendiri, Pak Bro. Itu kan memang alam yang terjadi ya, Pak Bro ya. Ya. Dan Alkitab, Pak Bro, waktu itu datanya siapa Pak Bro yang menampilkan itu? Gil Browser. Gil Browser itu bahwa ayat-ayat. Ya, betul. Dia seorang Kristen, Yahudi, seorang astronom, astronomer, dia juga seorang Kristen yang lahir baru. Betul. Jadi dari zaman Musa sampai zaman Tuhan Yesus waktu itu kan fenomena itu ada ya Pak Bro ya. Nah, kalau saya melihat CERN ini Pak Bro ya, apakah Pak Bro? Itu link yang tadi kita bahas lengkap nggak Neberu? Neberu itu 2 seri Pak Bro. Oh seru, berarti lengkap. Oke, yang CERN bagaimana Pak Bro? Nah, jadi artinya apakah CERN ini ada hubungannya dengan tadi Pak Bro bilang kitab Wahyu? Ini adalah usaha manusia untuk mencoba menduplikasi atau membuat sesuatu yang Tuhan buat gitu Pak Bro. Kan kalau Alkitab berkata bahwa mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka kan Pak Bro. Ya. Nah untuk itu mereka melakukan tandingannya. Ya. Tandingannya adalah berporos pada mereka sendiri. Ya. Mereka sendiri, bangsa pilihan itu mereka melakukan sesuatu untuk menduplikasi, menyaingi Tuhan Yesus, seolah-olah mereka lebih hebat. Apakah ada kaitannya dengan itu, Pak Bro? Pak Bro, saya bisa bikin gambar ya. Ini enaknya kalau nggak perlu papan tulis lagi nih, Pak Bro. Iya. Nah, ini dia, Pak Bro. Jadi begini, Tuhan kan ada di sini. Dan itu memberikan jalan supaya yang namanya manusia itu arahnya ke sana, Pak Bro. Ini maunya Tuhan ini maunya Tuhan. Iya. Dan ingat, maunya Tuhan nggak bisa dibantah dan pasti terjadi. Semua maunya ini Tuhan ini oleh Tuhan ditulis melalui kitab yang kita kenal dengan nama Alkitab. Jadi kalau nanti endingnya di A, gitu ya, maka ini Alkitab menulis A dengan cara yang paling jelas maupun cara yang sangat tersembunyi. Ada yang terbuka jelas-jelas, ada yang kita harus kulik-kulik Pak Bro. Nah, itu adalah cerita ini. Tetapi manusia itu akan menentang Tuhan. Manusia menentang Tuhan. Jadi, manusia tidak mau pergi ke sana. Dia tidak mau untuk pergi ke sana. Tidak mau. Dia memilih jalannya sendiri. Yang jalan itu adalah bertentangan dengan A. Saya menyebutnya sebagai bukan A atau gini ya, nih. Dah, saya menyebut sebagai bukan A. Manusia melawan ini. Tapi Tuhan tuh maunya ke A. Manusia tidak mau. Maunya adalah bukan ke A. Pertanyaannya, Alkitab taunya pokoknya akan ke A. Apa yang akan terjadi? 1. Yang ini, yang warna merah ini tetap berjalan aja. Tetap berjalan. Terus berjalan. Tiba-tiba pada titik tertentu, A ini ternyata adalah ini. Jadi orang berjalan, kami mau menentang Tuhan, kami mau pakai cara sendiri yang bukan cara Tuhan. Waktu mereka berjalan di sini, tanpa mereka sadar, ini berakhirnya di sini. Atau yang kedua, waktu mereka sedang dalam kondisi mereka menentang Tuhan, tengah jalan sama Tuhan itu diputus. Berubah jadi A. Jadi yang ini menarik nih. Ini mereka mengatakan dalam hati, aku melawan Tuhan. Tapi entah bagaimana, Tuhan bawa ke satu titik, tiba-tiba endingnya A. Atau mereka menentang Tuhan, terus nantang Tuhan, terus tidak mau ikut sama Tuhan, suka-suka sendiri. Suka-suka sendiri sama Tuhan, ini diputus Pak Bro. Diputus,
dan kemudian ini diganti dengan rencana Tuhan A. Dua ini Pak Bro bisa terjadi. Dua ini bisa terjadi. Kita sering berpikir yang ini Pak Bro. Betul nggak? Iya. Manusia menentang, oke diputus sama Tuhan, tiba-tiba ngalami sakit, rencana Tuhan jadi. Orang berkata sia-sia kau melawan Tuhan, karena tengah jalan Tuhan berkuasa. Tapi ada saatnya di mana mereka itu melakukan kehendak diri sendiri, tanpa mereka sadar, mereka sedang menggenapi Alkitab. Aneh ya? Tiba-tiba mereka dibuat seolah-olah total ujungnya ke sana gitu ya Bapak? Iya, Tanpa menggenapi mereka Alkitab sadari ya? gitu. Nah yang ini yang jarang dibahas. Ini yang sebetulnya terkait dengan yang tadi dibilang oleh Pak Bro adalah CERN. Oh. Menarik ya, apa hubungannya nih? Nah ya ini hubungannya. Saya memakai yang cara pertama ini untuk menjelaskan nanti ending dari CERN seperti apa. Kira-kira gitu Pak Bro. Iya Pak Bro. Wah ini kalau saya tampilkan slide berikutnya lagi, kayaknya banyak orang akan ini Pak Bro. Kalau dari saya lama mungkin saya masih ingat Pak Bro. Ini kalau nggak salah udah 9-10 tahun yang lalu loh. Betul banget Ya, Pak. Betul banget Pak Bro. Tapi kan kalau tadi kita ngomong gitu Pak Bro ya. Ini memang fenomena ini sudah lama. Waktu itu Pak Bro juga bercerita bahwa gambar-gambar ini didapat di mana waktu itu belum dengan mudah kita mendapatkan gambar itu gitu. Tapi kalau kita tadi melihat pola tadi Pak Bro bercerita bahwa ada dua tadi ya. Dari Kristus orang-orang menuju satu titik gitu. Ini kan sesuatu yang menarik Pak Bro. Seperti Alkitab berkata bahwa tidak ada yang baru di muka bumi ini. Betul. Nah, pola ini yang kita harus belajar juga Pak Bro. Ya, ke depan seperti apa itu. Tapi juga banyak beberapa wisdomers, saya percaya banyak yang belum tahu juga tentang CERN ini. Untuk diungkapkan kembali, ini akan membuka mata kita semua untuk bisa melihat fenomena ini Pak Bro. Nah ini slide yang berikutnya yang seru Pak Bro. Gimana Pak Bro? Enak sekali kalau kita baca zaman sekarang ya. CERN itu Council European for la Research Nuclear. Dewan Eropa untuk Research Nuklir, itu namanya CERN. Itu kumpulan dari negara-negara berteknologi tinggi dan mengumpulkan orang-orang dari belahan dunia manapun yang jago-jago untuk melakukan research atas nuklir. Dan mereka bekerja sama, Pak Bro, dengan banyak negara. Lambangnya CERN itu, Bapak Ibu kalau ngelihat ke sebelah kiri, orang Kristen langsung tahu itu Pak Bro, betul ya? Ya. Langsung tahu. Makanya kita tuh nggak pernah salah, dan bilangannya adalah bilangan seorang manusia dan diberitahu. Nah pertanyaannya Pak Bro gini, orang tuh pakai angka 666 sebagai lambang, itu betul-betul tidak tahu, gitu. Tidak tahu artinya apa? Mereka nggak tahu, mereka pengen pasang aja. Kebetulan tanpa gitu sadar Pak Bro. Mereka Ya. sedang menggenapi Alkitab Pak Bro. Iya. Atau mereka sengaja sudah tahu 666 itu angka yang dipakai untuk musuh Tuhan, mereka sengaja pakai 666 itu untuk menunjukkan bahwa aku nih nggak ikut Tuhan Yesus gitu loh. Aku mau jalan sendiri, bertentangan sama Tuhan. Bisa jadi Pak Bro, ada dua ya. Iya, jadi by design ya Pak Bro ya. Iya. Satu memang dia mau memberitahu, karena aku nggak suka sama gerakan Tuhan Yesus, aku pakai angka 666 sebagai penanda aku musuh Tuhan. Oh. Yang kedua mengatakan bahwa aku nggak tahu apa-apa, ya cuma ya logo aja, panggil orang desain logo, ya endingnya begini aja. Tanpa sadar mereka menggenapi isi Alkitab. Versi 1 mau versi 2 Pak Bro, pokoknya Alkitab sudah bisa lihat. Tapi yang menarik ya Pak Bro ya, ini kan Eropa ya Pak Bro. Ya. Tapi kenapa Israel masuk ada di dalam situ Pak Bro? Loh, Pak Bro, CERN itu didirikan oleh negara-negara Eropa sebetulnya. Makanya namanya juga Dewan Council dari negara Eropa. Tetapi mereka bekerja sama dengan banyak pihak. Nah, Israel pasti masuk Pak Bro, karena tokoh-tokoh pinter besar keturunan Yahudi Pak Bro. Israel masuk, ya Israel masuk. Apakah gara-gara itu menginisiate akhirnya muncul 666 itu Pak Bro? Ya kalau kita bilang bahwa semua sponsor dan cukong besarnya CERN semua, Pak Bro tahulah, ini nggak sekedar tiba-tiba ada. Orang dia bisa menggabungkan negara-negara dengan
kepentingan politik berbeda, kepentingan ekonomi berbeda, mereka bisa bergabung. Itu kalau nggak ada satu penyatu yang kuat, Pak Bro, pemegang dana yang kuat sekali, yang mungkin juga mendanai CERN dan mendanai negara-negara ini, gitu loh. Pak Bro, misalnya Pak Bro mendanai hidup saya, Pak Bro mendanai hidup si A, si B, si C, dan saya. Ya mudah buat Pak Bro bilang begini sama kita berempat, kamu yang akur ya, bikin satu usaha, saya yang danai. Kan semua mau ikut Pak Bro. Iya. Iya. Tapi yang menarik satu Pak Bro ini menarik sekali. Dari negara-negara yang membentuk CERN dan kemudian yang kemudian berafiliasi dengan CERN, Ya. itu hanya ada 3 kawasan yang tidak bergabung dan tidak berafiliasi dengan CERN. Wow. Satu adalah negara-negara Afrika. Hmm. Kenapa? Perang terus, penyakit terus, ribut di antara mereka, sudah miskin masih ribut terus itu Pak Bro. Iya. Mungkin karena akibat perang terus, ngurusin urusan perut terus, nggak sempat sekolah, teknologi nggak maju, edukasi nggak maju, akhirnya negara-negara Afrika tidak mendapat bagian di CERN. Afiliasi tidak ya. Bergabung apalagi. Kedua, mayoritas negara-negara di Asia. Contoh adalah misalnya kayak Myanmar. Oke. Terus kayak Thailand juga enggak katanya Pak Bro. Vietnam udah pasti enggak. Korut udah enggak. Yang ya Wisdomber dan Pak Bro tahu lah, negara-negara pertama yang komunis cenderung miskin, kemudian yang isinya ribut di dalam terus nggak masuk Pak Bro. Kayak negara-negara kita bahas pernah kemarin apa yang Margatan itu. Afghanistan udah pasti nggak masuk Pak Bro. Jadi walaupun ini seni Eropa, tapi mereka bisa berafiliasi atau bekerja sama dengan orang-orang hebat atau institusi hebat yang ada di negara-negara tersebut. Itu negara Timur Tengah jarang Pak Bro yang mau konek-konek, nggak mau. Itu apalagi negara-negara miskin yang ribut kayak Suriah nggak ada. Udah nggak ada. Dan yang terakhir yang tidak bergabung dan tidak ada afiliasi, Indonesia Pak Bro. Bisa melihat toh, ada kata bergabung, bisa bayangkan itu. Jadi itulah kawasan CERN, itu lambangnya 666. Alkitab memang hebat. Angka 6 Pak Bro itu angkanya, semua angka milik Tuhan. Jangan bilang 666 angka setan. Siapa yang bilang? Alkitab nggak bilang begitu kok. Semua angka milik Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih tahu, musuhmu nanti, yang nggak sesuai dengan aku nanti, kalau kemana-mana, suka pakai angka ini. Bukan 616 ya Pak Bro? Oh ya tergantung kita mau ikut yang mana Pak Bro. Tulisan Josephus Flavius gitu ya, atau tulisan yang ada banyak di beredar. Saya dikasih tahu sama admin, Pak Aruna sering ngomong channel sebelah itu apa atau channel sebelah itu? Pak Bro, apa channel sebelah itu Pak Bro? Jadi Pak Aruna punya channel sendiri pribadi namanya Aruna Wirjo Lukito channel ya Pak Bro ya, official channel ya Pak Bro ya. Dan itu pelajarannya akhir-akhir ini Pak Bro bikin nggak bisa tidur Pak Bro, pusing Pak Bro. Berat ya. Enggak. Kalau mau yang ngulik Alkitab, budaya Yahudi, akhir zaman yang berat, kesanalah. Kesana, ke hari Kamis pagi. Kalau yang WBW ini hot issue. Iya. Isu terkini kaitan sama Alkitab. Kalau nggak ada kaitan sama Alkitab, kita nggak bahas. Itu kesepakatan kita, Pak Bro ya. Iya. Kalau mau yang sedikit berat ya ke Kamis. Gitu. Jadi boleh pilih. Asik. 666 atau 616. Kalau saya lebih pro yang ke 666. Karena itu tulisan dari Josephus Flavius. Bukan Eusebius ya Pak Bro? Bukan. Yohanes 6 ayat 4 ya Pak Bro ya? Udah itu lupa. Ya. nanti kesana saja. Mampir-mampir sekali-sekali. Oh, yang bicara juga sama orangnya. Iya. Nah, Pak Bro. Ini menarik. Oke, gimana Pak Bro? Mengacu kepada kawasan Pak Bro. Saya menarik sekali. Ini gambar saya juga ambil dari seminar Pak Bro waktu itu. Tapi ada pembaruan Pak Bro. Nih, saya akan... sebentar Pak Bro, sebentar. Nah, gambar ini Pak Bro, tadi mengacu pada kawasan. Pak Bro, ini dua gambar position. Yang kanan saya tuh ya. Ya, position sama location ini dari Pak Bro. Tapi di tahun 2019 tulisan dari BBC News terjadi perbesaran Pak Bro.
Ya. terhadap area ini, Pak Bro. Nah, ini Pak Bro mungkin bisa cerita, Pak Bro, tentang titik ini. Tadi kan juga Pak Bro tadi udah bicara kawasan dan segala macam. Silakan, Pak Bro. Sebetulnya itu kan adanya di perbatasan danau ya, bukan danau, apa gede begitu, orang bilang laut kali ya, sebesar itu, bilang danau, dibilang lake ya gede, itu dibilang laut ya kecil. Yang kanan bawah itu Pak Bro, itu kan lokasinya antara Swiss dan Prancis toh itu. Iya. Kalau Pak Bro lihat ya toh, Prancis kan yang ada di daerah barat laut tuh. Nah, itu lokasi yang di bundaran itu adalah lokasi sebetulnya di mana CERN itu bangunannya berdiri. Dalam CERN sendiri sebenarnya ada kawasannya itu dulu yang gambar kanan atas tuh Pak Bro, itu yang saya tuh ya. Iya. Nah sekarang dikembangkan jadi besar banget itu lokasinya. Iya. Jadi bukannya cuma merah saya benerin itu, bisa berkembang ke atas lagi tuh. 27 km, Pak Bro. Iya, karena kebutuhannya memang sekarang makin gede Pak Bro. Tapi kalau Pak Bro dulu kalau ke saya mendapat foto-foto ini, kita harus berterima kasih kepada orang yang memfoto karena taruhannya nyawa Pak Bro. Iya. Tapi sekarang Pak Bro tahu tempat ini sudah dijadikan sebagai kalau orang mau kunjungan wisata. Bisa, jadi sudah banyak orang Indonesia, teman-teman saya yang berangkat ke sini Pak Bro, khusus untuk melihat dalamnya, mendengar kisahnya, itu biasa. Dan kalau Anda sempat pergi daripada jalan-jalan nggak jelas, nah ini ke sini gitu. Boleh kok daftar nanti jalan gitu. Bukan Napatilas ya Pak Bro ya. Ada turnya ya Pak Bro ya. Ada turnya di sana, dikasih tahu apa itu. Tapi memang tidak bisa semua tempat, hanya diberitahu. Inilah pusat sebetulnya teknologi dunia yang hampir-hampir nggak masuk di kepala kita tuh di sini. Dan ini sudah berdiri lama sekali Pak Bro. Sudah lama sekali. Dari masih tanahnya sampai dibangun, ini luar biasa. Ini Pak Bro dapat yang kapan nih? 2 tahun lalu ya? Berarti masih baru banget nih. 2019 Pak Bro. Telah pusat teknologi semua yang besar-besar, tempatnya semua di sini. Ini luar biasa Pak Bro. Iya. Nah ini tentang perluasannya, artinya masa depannya akan terus berkembang ya Pak Bro ya, ini ya. CERN ini ya Pak Bro ya. Betul. Ini perkembangannya luar biasa. Nah, kalau tadi sebelumnya kita bilang bahwa negara yang memprakarsai adalah orang-orang Eropa plus Israel, apakah terjadinya pertambahan Pak Bro, negara-negara yang bergabung di CERN ini Pak Bro? Tidak, jadi tetap sama, hanya Eropa saja Pak Bro. Cuma memang mereka punya afiliasi terhadap negara-negara yang tidak bergabung. Jadi tetap hanya Eropa, tapi afiliasi kerjasamanya Pak Bro, kerjasamanya sama negara-negara yang tadi saya sebut tidak ya, tidak ada tuh. Iya. Yang tidak saya sebut berarti masih ada. Timur Tengah sebetulnya ada, tapi kan terakhir karena perang, karena situasi politik, akibatnya terhenti. Tapi ini hanya kerjasama saja. Dan ke depan ini, Pak Bro kalau pergi ke sana, itu yang paling banyak di sana pertama adalah orang-orang Eropa keturunan Yahudi. Yahudi lagi ya Pak Bro? Yahudi, udah. Nah, orang Eropa menguasai di sana. Jangan lupa Pak Bro, orang India banyaknya bukan main di sana. Jawara-jawara matematik, fisika ada di sana semua. Jago sekali. Jangan lupa China ada di sana. Lah katanya kemarin ada mahasiswa ITB pergi ke sana juga Pak Bro. Oh iya. Dan orang Indonesia ada juga di sana. Pokoknya kalau sekarang bisa jadi ya. Ini saya cerita dulu. Itu yang nggak punya hubungannya itu Afrika. Waktu itu Timur Tengah masih ada. Lama-lama kan perang terus Pak Bro. Ya berhenti udah. China juga afiliasi kuat sekali. Tapi saya nggak tahu ke depan ini apakah China mau membuat sendiri atau tidak. Pak Bro, China kan sedang akan membuat matahari buatan. Iya. Itu Bapak Ibu sudah tahu lah cerita ini. Nah, tolong mengerti. Kenapa sih akhirnya orang sedunia tuh bisa bersatu untuk ada di CERN dan atau mendukung CERN? Walaupun China sama Amerika masih gesek-gesekan, India sama China juga nggak cocok, tapi untuk urusan CERN ini mereka bisa bersatu. Why? Alkitab sudah tulis Pak Bro. Karena CERN ini sebetulnya ditujukan untuk
tanda kutip penyelamatan dunia masa depan. Salah satunya kita tahu bahwa Alkitab mencatat, ahli-ahli angkasa sudah mencatat, ada peluang yang sangat besar kalau itu pernah terjadi, akan terjadi lagi, bahwa bumi ini akan kena yang namanya hujan meteor yang menimbulkan kerusakan besar. Bukan cuma sekedar hujan biasa. Nah, CERN ini salah satunya dipakai untuk menjawab kekhawatiran terhadap hal tersebut. Walaupun di samping itu saya tahu bahwa ini kumpulan orang hebat semua, Pak Bro. Bahkan yang namanya WWW aja lahirnya dari apa? Karena ya, Pak Bro. Iya. Ya, membuktikan bahwa mereka mengendalikan teknologi dunia dan mereka akan menjadi juru selamat dunia. Apakah ini desain untuk melakukan itu sebagai lawan Tuhan Yesus, atau mereka mendesain ini tanpa sadar mereka memenuhi nubuatan firman Tuhan? Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu cuma satu, Pak Bro. Alkitab tidak pernah salah. Yes. Sip. Nah, ini saya mengambilin gambar gedungnya, Pak Bro. Oke. Mungkin itu bisa menjawab apakah ini by design atau tidak ya. Sebentar, Pak Bro. Seru ya. Seru sekali ini. Nah, ini Pak Bro. Oke. Itu kiri atas gedungnya kan ya, lambangnya Ya. depan mata persis itu. Ya. Pak Bro harus tahu, anugerah musik besar di dunia namanya apa? Grammy Awards. Grammy Award, ya. Itu pernah tahun berapa ya? 2013 atau 11 ya? Yang waktu Madonna bernyanyi di atas panggung berbentuk CERN ini. Wah. Oh pernah Pak Bro, pernah. Iya, iya. Jadi dalam acara pembukaan itu, dia menjadi bintang tamu untuk bernyanyi di acara anugerah itu, dan panggungnya itu dibuat persis seperti lambang CERN yang sekarang. Walaupun hari itu kita belum tahu CERN itu apa. Ini kan terbuka sekarang, udah pinggir jalan Pak Bro, terbuka semua. Terus yang kanan itu adalah apa ya? Tempat yang terkenal malah yang kanan tuh Pak Bro, yang setengah ular, setengah telur itu. Oh, iya, 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 iya. Expo buildingnya Pak Bro ya? Ya, itu. Kemudian kalau dilihat ya, kiri bawah itu adalah gedung yang utama. Pak Bro. Kemudian yang sebelah kanannya itu yang gedung Expo itu ada lambang 666 tapi berbentuk 6 yang diputar-putar itu. Oh iya, 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 betul. Betul. Gedungnya pinggir jalan Pak Bro. Tuh lihat sekarang. Udah nggak tutup-tutupan, buka-bukaan sekarang pinggir jalan. Ini kalau nggak salah fotonya bukan terbaru Pak Bro, udah 10 tahun lebih nih. Betul Pak Bro, betul. Jadi memang ini beberapa gambar ambil dari tempat Pak Bro ini. Oh ya. Ya. Yang paling kanan juga menunjukkan, jadi lambang 6 tuh diputer. Ya orang kalau seni kan taunya, ya ini bagus lah, kayak keong gitu. Ya, tapi kalau yang akhir zaman belajar sudah tahu, wah ini triple six diputer-puterin. Iya. Ya, ini adalah gedung CERN. Pak Bro, ini jadi gimana Pak Bro? Saya mau gambar sebentar, share ini bagus sekali. Mata kita coba lihat ke gambar kiri bawah. Kiri paling bawah. Oke ya Pak Bro ya? Ya. Nah, coba saya akan menggambar sedikit Pak Bro. Ini ada filosofinya Pak Bro. Silakan Pak Bro. Pak Bro masih ingat nggak bahwa yang gedung kiri bawah tadi yang Pak Bro gambar itu, gambar dari saya itu adalah gedung yang konon MPR DPR mau diganti seperti itu Pak Bro. Oke. Pak Bro tahu bahwa di gedung MPR DPR itu mau dibangun sebuah bangunan. Itu nggak jadi itu kan Pak Bro ya? Oh gagal, mahalnya bukan main. Hari itu kan lagi ekonomi juga lagi kurang bagus Pak Bro ya. Jadi akhirnya nggak jadi dibangun tuh gedung. Nah gedung itu bentuknya seperti itu. Ini gedungnya nih. Jadi yang kura-kura ada di sana, gedung kura-kura Pak Bro? Iya. Yang itu gedung MPR DPR toh? Iya. Itu pernah rencana mau dibuat seperti itu. Ini kan hijau ya. Iya. Di depannya dibuat gedung seperti ini modelnya. Ini Pak Bro coba lihat gambar ini dibandingkan dengan gambar yang tadi Pak Bro, saya matikan dulu Pak Bro tayangkan ya supaya orang bisa ngelihat.
Coba lihat gambarnya, itu yang paling kiri bawah. Yang Itu kan dua bentuknya gedung bentuknya ini seperti ya ini, Pak Pak Bro Bro. ya? Iya, iya. Iya, ya, lihat bentuknya. Oke, jelas ya. Tuh, bentuknya seperti kayak apa ya? Huruf U kebalik ya? Iya Pak Bro, betul. Ya, oke. Itu kiri kanan. Oke. Teruskan ya Pak Bro, saya gambar lagi ya. Saya teruskan Silakan ya. Pak, silakan. Nah, yang menarik adalah ini gedung itu bentuknya adalah ini yang mau dibangun. Maaf ya, mungkin gini Pak Bro, saya salah. Yang benar begini. Sorry, lebih tinggi gedungnya. Bukan begini. Ini sebetulnya Pak Bro, ini adalah sama dengan huruf Ibrani. Wah, menarik lagi ya. Oh, Waduh. ada filosofinya. Huruf Ibrani ke-8. Kita tahu kalau Ibrani itu 1, Pak Bro. Ini 2. Ini 3. Hmm. 4. Hmm. 5. 6. Ini wow, www. Iya, iya, iya. Wow. Atau wow. Ini huruf ke-6. Makanya kalau begini, CERN aja lambangnya 666. Lah kalau ini lambangnya apa? Ya begini. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya teknologi sudah dikuasai oleh mereka. Jadi kalau kita masih gembar-gembor di sini, ini mungkin sudah ketinggalan Pak Bro. Tidak ada yang bisa ngelawan teknologi Pak Bro. Kemajuannya pesat, kita tidak bisa melawan. Hanya satu yang bisa melawan. Doa di hati yang tulus. Nah itu dia. Ya, Kalau ya. sudah sentuhan sorgawi Pak Bro, itu bisa mengalahkan apa aja. Kemudian yang ke-7. Yang ke-8 itu begini Pak Bro. Oh. Tuh, ini 8. Bisa ya. Pak Bro lebih suka mana? 888 apa 666? Lah, kaitannya Pak Bro dengan CERN tadi. Ya Dengan kelihatan kalau gitu berarti yang mendesain ini dari mana Pak Bro? Nah, tahu dong ya. ya, Berarti satu dari mana? iya. Nanti dulu ini belum ada yang lebih seru Pak Bro. Orang bertanya sekarang, lah lalu yang namanya ini tuh artinya apa? Kan huruf Ibrani ada artinya Pak Bro. Ini Ya. ada artinya. Makanya kan setiap tahun juga akan diartikan tuh. Ya. 6-7 September itu tayang kapan nih Pak Bro ya? 6-7 September itu namanya adalah tahun baru orang Yahudi yang namanya 5782. Ya. 2 itu angkanya pasti begini. Ya. Gitu. Ya tergantung mau pakai titik apa tidak. Gitu. Mau vet atau bet. Gitu. Kita nggak belajar bahasa Ibrani Pak Bro, nggak belajar. Pusing. Jadi pertanyaannya, ini tuh artinya apa? Ini ada yang bilang ini artinya pedang. Pedang, sword, pedang. Ini artinya adalah patok. Nih kayak gini, kayak patok nih loh Pak Bro, kayak patok nih loh. Gitu. Nah kalau ini artinya adalah, Pak Bro pasti tahu dong. Ini kalau sudah ngomong sampai sini yang suka-suka teknologi, yang suka main game, yang suka ngelihat film-film terbaru seperti yang namanya Thor mau pulang pasti melewati sebuah portal. Iya. Kalau saya ngomong portal Pak Bro itu bukan penghalang yang namanya ada komplek di sini, ini pakai tali, itu namanya apa komplek punya portal. Iya. Jadi jangan bilang itu komplek portal ini ya, itu lain lagi portalnya. Portal itu adalah sebuah jalur masuk Pak Bro, menuju kepada sebuah dimensi yang berbeda. Atau sesuatu ruang kondisi yang berbeda itu namanya portal. Nah, jangan lupa, Pak Bro yang namanya portal sama pintu gerbang itu sama. Pak Bro kalau ngelihat di daerah selatan atau di daerah barat, itu yang namanya portal itu bentuknya adalah gerbang besi. Ya toh? Ya. Di gerbang besi itulah portal. Kalau yang portal bentuknya kayak begini dicat gitu ya, hitam putih gitu ya, itu portal kompleks.
zaman dulu. Di rumah saya ada nih Pak Bro, portal begini. Kan Pak Bro kalau masuk lewat portal begini. Iya. Saya bisa bilang profetik dong Pak Bro, itu karena Tuhan bicara ini. Wih. Wah, bisa-bisanya hamba Tuhan lah Pak Bro. Siap. Siap ya? Oke. Jadi kalau Pak Bro main ke rumah saya itu pintu gerbang surga gitu Pak Bro. Iya. Itu yang ngomong bukan saya ya, Pak Bro yang ngomong. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini, Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami. Dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan terjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 6 pagi dengan tema Sekelumit CERN bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. GBI Kebon Sirih telah menyalurkan bantuan bagi mereka yang terpapar COVID-19 berupa vitamin dan obat-obatan kepada pengerja dan jemaat, juga bantuan diberikan kepada anak-anak dan pengurus panti asuhan Bukit Karmel, serta membagikan nasi box kepada anak jalanan, pemulung, pengamen, dan ojek online yang mengalami dampak dari COVID-19. Terima kasih untuk setiap bantuan dan persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.